Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fauzan dengan NPM 0441182955 dari kelas Humas 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan antara Kode Etik Perhumas Indonesia atau yang biasa disebut dengan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia dengan IPRA, yang biasa disebut dengan International Public Relations Association. Pertama-tama saya akan membahas tentang Kode Etik Profesi Perhumas Indonesia. Perhumas Indonesia dijiwai oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional, yang diilhami oleh Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional, yang dilandasi juga oleh Deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 sebagai pemersatu bangsa Asia Tenggara, dan dipedomani oleh cita-cita, keinginan, dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara profesional. Kami sebagai anggota Perhumas Indonesia sepakat untuk mematuhi Kode Etik Kehumasan Indonesia. Dan apabila terdapat bukti-bukti di antara kami dalam menjalankan profesi kehumasan ternyata ada yang melanggarnya, maka hal itu sudah tentu mengakibatkan diberlakukannya tindak organisasi terhadap pelanggarnya. Lanjut, saya akan membahas tentang Kode Etik Perhumas menurut pasal-pasalnya. Di dalam pasal tersebut terdapat poin-poin Kode Etik Perhumas Indonesia. Pasal 1 yang berbunyi komitmen pribadi. Anggota Perhumas harus melaksanakan, memiliki, dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan, berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia. Dan poin yang terakhir yaitu menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Pasal kedua yang berbunyi perilaku terhadap klien atau atasan. Di dalam pasal 2 terdapat 4 poin penting yang harus dilakukan oleh seorang perhumas. Poin pertama yaitu harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. Poin ketiga, menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. Dan terakhir yaitu tidak melakukan tindak mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien ataupun atasan. Lalu, pasal ketiga yang berbunyi perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Di dalam pasal 3 terdapat 3 poin penting yang harus dilakukan oleh seorang perhumas. Yang pertama yaitu menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. Yang kedua, tidak melibatkan diri dalam tindak memanipulasi integritas, sarana maupun jalur komunikasi massa. Dan yang terakhir yaitu tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau yang disebut dengan hoax. Lalu, yang terakhir, pasal 4 yang berbunyi perilaku terhadap sejawat. Di pasal yang terakhir ini terdapat 3 poin penting yang harus dilakukan oleh seorang kehumasan. Yang pertama, tidak dengan sengaja merusak atau mencemarkan reputasi atau tindak profesional sewajarnya. Yang kedua, tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan. Lalu yang terakhir yaitu membantu dan bekerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik perhumasan ini. Itulah kode-kode etik perhumas Indonesia menurut pasal-pasalnya.
Lalu saya akan memberitahu atau menjelaskan kelebihan dan kekurangan Perhumas Indonesia. Kelebihannya yaitu dari kode etik humas yang membuat anggota Perhumas mempunyai moral yang tinggi dalam perhumasan, agar anggota humas akan selalu bersikap jujur kepada klien maupun masyarakat. Akan selalu bersikap adil kepada klien yang dihadapinya. Kekurangannya yaitu adalah masih banyak anggota humas yang tidak mempedulikan kode etik ini, sehingga berlaku semena-mena ketika ia berhubungan dengan klien maupun dengan masyarakat. Itulah kode etik dan kelebihan dan kekurangan Perhumas Indonesia. Lalu saya akan lanjut membahas tentang IPRA. IPRA, International Public Relations Association. Kode etik ini dirumuskan oleh IPRA dan disahkan pada tahun 2011 dan merupakan bentuk pengesahan etika profesi dari anggota IPRA dan direkomendasikan kepada praktisi public relation di seluruh dunia. Kode etik ini merupakan penyempurnaan dari Code of Venice 1961, Code of Athens 1965, dan Code of Brussels 2007. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembangunan profesi dan kesempatan bagi public relation global. Lalu, saya akan menjelaskan nih tentang kode etik IPRA. Yang pertama yaitu yang harus dilakukan oleh seorang praktisi public relation. Yang harus dilakukannya harus banget ini. Yang pertama adalah ketaatan. Ketaatan di sini mencakup prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, ada integritas. Integritas yang dimaksud adalah bertindak secara jujur dengan penuh integritas setiap saat untuk meyakinkan dan mempertahankan kepercayaan mereka dengan siapa saja praktisi berhubungan. Yang ketiga, berdialog. Berdialog yang IPRA bahas yaitu berusaha membentuk moral, kultural, dan intelektual untuk melakukan dialog dan mengakui hak semua pihak yang terlibat untuk mengemukakan pendapatnya. Lalu yang keempat, keterbukaan. Keterbukaan di sini yaitu berlaku jujur dan terbuka dalam mengungkapkan nama, organisasi, dan kepentingan yang diwakili. Yang kelima, ada konflik. Konflik di sini yaitu menghindari konflik kepentingan dan mengungkapkan konflik tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan jika diperlukan. Yang enam, kerahasiaan. Menjaga rahasia informasi yang diberikan kepada mereka. Dan yang ketujuh, terakhir lah ini, ketepatan. Melakukan langkah-langkah yang wajar untuk meyakinkan kebenaran dan ketepatan dari semua informasi yang diberikan. Itulah kode etik yang saya bahas atau yang saya rangkum tentang kode etik International Public Relations Association. Lalu saya akan membahas kelebihan dan kekurangan IPRA tersebut. Kelebihannya yaitu kode etik IPRA ini memiliki kelebihan seperti memiliki kejujuran yang tinggi, mempunyai kode moral, kode perilaku, dan mengatur secara etis mana yang lebih diperbuat dan tidak boleh diperbuat oleh seorang profesi PR atau humas. Kekurangannya yaitu terlalu terfokus pada aturan mengikuti dan tidak menambahkan sudut pandang seseorang humas atau public relation atau PR lah itu dalam situasinya yang nyata dan terkesan mengikat seorang praktisi public relation. Itu saja yang bisa saya bahas. Mohon maaf atas kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.